صلوا على النبي محمد. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kalajengaken adicara inti dalam rangka haflah muwadaah akhirus sanah Pondok Pesantren Ar-Raudhah Demuk Pucang Laban, mawadhatul hasanah ingkang badhe kadhawuhaken dening panjenenganipun Hadratul Mukarram Habib Naufal bin Muhammad Al-Idrus saking kota Solo. Dumateng panjenenganipun wekdal saha pangenan kahaturaken kasuwun sak doanipun. Matur suwun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul di pesantren ini, di majlis akhirus sanah ini dalam keadaan sehat wal afiyah. Insyaallah yang sehat tambah sehat dan awet sehatnya. Yang sakit jadi sembuh dari segala macam penyakitnya dan terus sehat, panjang umur, nanti semuanya meninggal setelah usia panjang dengan husnil khatimah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, pada siang hari ini kita akan bareng-bareng belajar. Insyaallah tidak banyak tapi semoga barokah. Ya, enggak banyak tapi semoga barokah. Karena hidup itu intinya berkah. Sesuatu yang berkah itu pasti banyak, sesuatu yang banyak belum tentu berkah. Kenapa? Karena yang namanya berkah meskipun kelihatannya sedikit nanti akan jadi banyak. Sesuatu yang banyak kalau enggak berkah kelihatannya banyak nanti akan habis. Ada anak yang barokah, anaknya mungkin cuma satu tapi berkah. Anak tersebut bisa hafal Al-Quran, anak tersebut bisa mengajarkan ilmu kepada saudara-saudaranya sama muslim, anak tersebut bisa menjadi panutan masyarakatnya. Maka satu anak ini berkah karena membawa banyak pahala untuk orang tuanya, banyak bawa manfaat untuk masyarakatnya. Nah, akhir zaman ini kita sayangnya kurang cari berkah. Jujur mawon, biasanya yang dicari duit atau berkah. Kebanyakan orang cari uang, cari harta, cari pangkat, berkahnya enggak dicari. Sehingga apa? Mungkin uang dapat tapi uangnya tidak berkah. Nah, agar kita dapat barokah ada banyak cara. Salah satunya adalah dengan rajin menuntut ilmu. Rajin menuntut ilmu itu akan menjadikan hidup ini barokah. Kemudian biar hidup ini berkah, yang paling pokok dari semuanya adalah bekti sama orang tua. Bekti sama orang tua ini sumber keberkahan yang luar biasa. Makanya kalau ibu-ibu nyekolahkan anaknya, nyantrikan anaknya, nawaitu yang paling besar pahalanya, niat nyenangkan orang tua jenengan. Artinya anak ini kita masukkan pesantren bukan untuk kita, anak ini kita masukkan pesantren untuk kakek neneknya biar bahagia. Kalau kakek neneknya masih hidup biar senang nyawang putunya, bisa hafal Al-Quran, bisa mengerti cara baca kitab, gundul bagaimana, bisa berakhlak yang mulia, biar kakek neneknya senang. Kemudian nanti di akhirat pasti kakek neneknya juga akan jauh lebih senang. Karena nanti di akhirat itu yang paling bisa membahagiakan orang yang sudah meninggal dunia adalah kiriman pahala, bukan kiriman lontong. Kalau di dunia dikirimi lontong senang, tapi kalau di akhirat kiriman yang bisa membahagiakan adalah kiriman pahala. Dan kiriman pahala yang paling cepat sampai alamatnya adalah kiriman anak cucunya sendiri.
Kalau anak cucunya yang berdoa maka nyampenya cepatnya luar biasa. Kenapa? Kiriman dari orang dalam itu lebih cepat sampai ketimbang kiriman dari orang luar. Begitu pula doa dari orang dalam lebih cepat diterima ketimbang doa dari orang luar. Makanya tidak ada doa yang lebih utama setelah doanya anbiya wal mursalin auliya was solihin ketimbang doanya orang tua kepada anaknya. Dan bagi orang tua tidak ada doa yang lebih mustajab setelah anbiya wal mursalin auliya was solihin ketimbang doanya anak untuk orang tua. Makanya kita sebagai orang tua hendaknya rajin mendoakan anak-anak kita. Kalau pengen anaknya barokah, maka selepas sholat jangan pernah tinggalkan doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Minta sama Allah seperti itu agar pasangan hidup anak keturunan bisa menjadi manusia-manusia yang nentremkan hati. Saat ini seringkali kita mendengar orang tua yang mengeluh, orang tua yang bingung. Kenapa? Anaknya buat bingung, anaknya menyusahkan, anaknya tidak bisa menenteramkan hati, anaknya susah diatur, anaknya ngeyel, anaknya. Jangan salahkan anaknya, salahkan orang tuanya. Karena anak itu lahir pasti suci dan bersih. Yang menjadikan anak kotor adalah orang tuanya. Anak jadi ngeyel mergo dari kecil disuguhi televisi, acara televisi isinya orang-orang yang ngeyel kepada orang tuanya. Kemudian anak jadi ngeyel mungkin karena bapak ibunya suka ngeyel kepada sang istri, ngeyel pada suami, sehingga anak itu ngeyel. Berarti ngeyeli bapak iki ora popo. Buktine lah ibuku yo sok ngeyel karo bapak. Leres Bu? Mosok saya nggak boleh ambekan? Dari tadi ngomong mau ambekan nggak boleh, nggak enak kan ya? Leres. Ibu-ibu kadang-kadang nopo asring ngeyel. Anak itu nyontoh orang tuanya. Orang tuanya teriak-teriak, anaknya juga teriak. Orang tuanya kalem, nanti anaknya kalem. Juga sebab yang lain adalah rezekinya orang tuanya. Kalau rezekinya itu kurang halal, saya mau ngomong haram kan gak enak. Rezekinya kurang halal, banyak haram. Halalnya kurang, haramnya banyak. Contoh rezeki yang haram, jualnya menipu. Contoh jualnya menipu, dia bilang ini sudah ditawar 100.000, tidak saya kasihkan. Padahal blas boten wonten ingkang nawar. Niki pun penipuan. Kalau barang itu laku karena menipu, hasilnya haram. Padahal sudah disebutkan kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, neraka lebih pantas untuk menyantap daging tersebut. Makanya kalau anak kita naudzubillah min dzalik, insyaallah enggak seperti yang saya sampaikan ini. Anak kita ngeyelan, anak kita bandel, anak kita kok guanyang dan lain sebagainya, jangan salahkan anaknya, jangan pegel pada anaknya, pegel, silahkan pegel sama dirinya sendiri. Goro-goro aku, anakku kok dadi kaya ngene, berarti dosaku kaken, maksiatku kaken, berarti saya kurang bekti sama orang tua saya kurang bekti sama Allah. Makanya saya diuji punya anak yang seperti ini. Naudzubillah min dzalik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kita akan bersama-sama belajar insyaallah sampai jam 1. Masih ada waktu kurang lebih 42 menit. Saya baru ngomong 18 menit. Insyaallah 42 menit cukup barokah 1 jam ceramah. Jenengan mungkin gak kroso saya ngomong seberapa jam, tapi saya kroso mergi kula bengak-bengok. Lah jam segini kalau saya ngomongnya bapak-bapak, ibu-ibu,
Ayo tidur bareng-bareng. Ngantuk semua nanti. Ya. Makanya ngomongnya teriak, gugah dulu ngantuk saya dan ngantuknya jenengan. Hadirin yang dimuliakan Allah. Ini bulan Sya'ban. Ini bulan Sya'ban. Sya'ban syahrus shalah ala Nabi SAW. Bulan Sya'ban itu bulan solawat. Solawat itu tiap hari, khususnya malam Jumat dan hari Jumat harus lebih banyak solawat. Tapi bulan Sya'ban kenapa disebut bulan solawat? Karena ayat perintah wajibnya solawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ayat ini turunnya di bulan Sya'ban. Karena ayat ini turunnya di bulan Sya'ban, maka setiap Sya'ban peringatan turunnya ayat solawat, memperingati turunnya ayat solawat. Makanya umat Islam di bulan Sya'ban disuruh lebih banyak solawat. Dengan solawat yang banyak di bulan Sya'ban, maka dosa terampuni, hati jadi bersih. Kalau dosa terampuni, hati jadi bersih, Sya'ban bersih, masuk Ramadan tinggal panen. Anehnya kita zaman sekarang masuk Ramadan baru bersih-bersih. Nanemnya kapan? Panennya kapan? Maka seringkali Ramadan tidak merasakan apa bulan Ramadan pergi nggak ada hasilnya sama sekali. Bulan Ramadan cuman seperti yang diingat lapar, yang diingat cuman makan. Nikmat-nikmat ukhrawi tidak terasakan. Kenapa tidak terasakan? Karena masuk Ramadan dosanya masih penuh, dirinya berbelepotan dengan maksiat. Padahal udah diajarkan bulan Rajab kemarin syahrul istighfar. Bulan Rajab bulan istighfar, bulan minta ampun. Istilahnya kalau orang mau nandur tanahnya itu babat alas dulu, suket-suketnya dibersihkan, ilalang-ilalang yang liar dibersihkan. Bulan Rajab adalah bulan membersihkan lahan. Kalau lahannya sudah bersih, maka di bulan Sya'ban mulai dikasih pupuk, dibulah tanahnya biar tanahnya bagus, kemudian ditanami dengan bibit. Itu di bulan Sya'ban. Bulan Ramadan tinggal panen. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, panennya amal soleh itu apa? Orang yang udah rajin ibadah Ramadan kalau baca Al-Quran nikmatnya luar biasa. Tapi kalau yang nggak biasa ibadah Ramadan baca Al-Quran ngantuknya luar. Ayo, yang mana ini? Yang nikmat atau yang ngantuk? Kalau yang udah biasa sholat bulan Ramadan, sholat taraweh, nikmatnya luar biasa. Tapi kalau yang jarang sholat Ramadan, sholat taraweh, imame ke orang rampung, golek masjid sing cepet tarawehnya, cari yang cepet tarawehnya. Makanya jangan, kita nanti Ramadan harus dapat pahala sebanyak-banyaknya. Insya Allah pada siang hari ini kita akan belajar satu hal tentang bulan Sya'ban. Ada malam nisfu Sya'ban. Di malam nisfu Sya'ban di situ siapa yang pengen panjang umur jangan sampai tidak doa. Silahkan praktekkan. Kalau nggak mau panjang umur malam nisfu Sya'ban nggak usah baca doa. Insya Allah jenengan nanti cepat meninggalnya. Di riwayat disebutkan orang yang memang mau pendek umur itu nanti dibuat lupa baca doa malam nisfu Sya'ban. Jadi lupa. Lali aku ora maca. Ciri-ciri pendek umur. Lan jenengan pengen dawa nupur apa pendek? Bu, ibu-ibu pengen umurnya panjang atau pendek? Berapa tahun? Lu ngapunten, biar malaikatnya itu cetol laporannya. Kan malaikat kan melaporkan amal, dilaporkan ke Allah. Allah maha mengetahui. Allah maha mengetahui. Tapi malaikat kan punya tugas. Ibu-ibu kira-kira pengen umurnya berapa? 100 tahun? 100 tahun mau enggak, Bu? Yang 100 tahun mau coba angkat tangan.
Ibu-ibu. Loh Pak, nggak ada Pak. Katanya pengen panjang umur. Kenapa 100 tahun kok nggak mau? Biasanya yang umur 100 tahun itu penyakitan, pikun, terus jalan susah, berdiri juga susah. Kemudian biasanya umur 100 tahun itu ya yang umum ya, ngompol. Jadi seperti bayi. Biasanya kalau umur 100 tahun itu giginya hilang seperti bayi. Bayi nggak punya gigi, nanti kalau semakin tua juga semakin nggak punya gigi. Manusia itu gitu, asalnya nggak punya gigi, tumbuh gigi, tambah tua giginya hilang, dicabut satu-satu sama Allah. Ya begitu. Badannya dulu masih bayi, mengkurep aja nggak bisa, miring juga nggak bisa. Nanti semakin tua juga begitu, dikembalikan seperti bayi. Tenaganya semakin susut dan semakin susut. Mau berdiri juga susahnya luar biasa. Dulu waktu bayi itu mau ngomong juga susah, bisanya cuman nanti semakin tua mau ngomong itu juga semakin tidak jelas. Manusia itu seperti itu. Jadi jenengan pengen yang mana, 100 tahun atau gimana Bu? Bingung kan? Bingung toh? Sudah saya diskon, nggak usah 100, 80 tahun, mau ndak? Masih mikir, Bib, tonggoku umur 80 tahun kok kaya ngono ya Bib ya? Engkau yang aku umurku 80 tahun kaya ngono, kalau yang ngerepoti awakku dhewe, yang ngerepoti anakku, ngerepoti kabeh wong ya bingung aku, ya ora penak Bib. Lah terus berapa tahun? Enak tuh meninggal umur 55 tahun tuh enak, itu seger-segernya. Begitu. Lah terus maunya berapa? Bingung ke kan? Makanya sabda Rasul SAW itu udah pas, umur umatku di antara 60 sampai 70 tahun. Berarti kalau diambil rata-rata umur umat Rasul itu rata-rata 65 tahun. Nah, yang umurnya sekarang udah 60 tahun berarti kurang 5 tahun. Hore. Hore, yang 60 tahun sebentar lagi mati. Asik. Asik kan ya Pak ya? Asik. Pengen masuk surga enggak? Pengen enggak? Penasaran enggak sama nikmat kubur? Penasaran, makanya kan lebih cepat lebih. Aduh, al-insan, manusia tuh gitu, aneh, pengen masuk surga, ditawari mati, moh. Aneh kan? Aneh. Bilang aku mumet sumpek neng donyo isine, wah, mati saiki, moh. Tapi bilang sumpek ruwet hidup di dunia. Nah, kalau kita pengen panjang usia, malam nisfu Sa'ban doa minta panjang usia, selamat barokah. Mintanya yang paling utama di malam nisfu Sa'ban, karena malam nisfu Sa'ban ada nanti pergantian catatan tuh. Bisa diurek-urek catatannya itu di malam nisfu Sa'ban. Makanya amalkan doa malam nisfu Sa'ban. Kalau ada orang yang ngomong itu nggak ada tuntunannya, nggak usah digugu. Itu modal orang aneh-aneh. Malam nisfu Sa'ban amalkan, baca doa nisfu Sa'ban. Caranya miturut gurunya masing-masing, karena caranya beda. Yang penting judulnya ad-doa, yaitu doa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu hal yang pengen lagi saya sampaikan pada siang hari ini, biar nanti kita itu hidup enak, maka kita ambil satu sikap yang insya Allah menyelamatkan hidup. Judul sikapnya adalah seperti pemilik pesantren di Magelang. Di Magelang itu ada pesantren, pimpinannya Gus Mus, pesantrennya dikasih nama Pondok Pesantren Moh Mumet. Pondok Pesantren Moh Mumet. Ini namanya aneh ini kan, Moh Mumet. Kenapa dikasih nama seperti itu? Karena zaman ini banyak orang mumet. Maksudnya yang masuk pesantren itu orang-orang yang mumet, tidak akan pusing yang hidup di pesantren. Jurus yang akan saya terangkan pada siang hari ini judulnya ojo mikir. Saya nanya sama bapak, jenengan sering mumet enggak? Kok jawab Ibu?
Berarti bapak sering laporan nih, mau bayar utang nggak bisa, akhirnya mau bayar sekolah untuk daftar masuk ke SMP atau SMA perguruan tinggi nggak ada uang, akhirnya mau beli sesuatu nggak bisa, akhirnya kenapa mumet? Mikir akhirnya biar nggak mumet berarti jangan. Gampang tuh. Bu, saya mau nanya sama ibu-ibu, bapak nikah lagi boleh enggak? Sabar. Saya yakin saya dikeroyok ibu-ibu segini ya pasti masuk rumah sakit. Tenang dulu Bu, saya mau nanya sama ibu, tolong dijawab jujur. Kalau bapak nikah lagi boleh enggak? Enggak boleh. Kata bapak-bapak, ora tak gagas. Kue entuk karepmu, ora entuk yo karepmu. Sing penting Gusti Allah entuk. Kue bengak-bengok yo ben. Kue mumet yo ben. Sing penting Gusti Allah entuk. Terus ibu mau ngomong apa kalau begitu? Mumet Bu. Saya mau nanya, ibu mau dicintai suami? Pertanyaan, ibu cinta enggak sama suami? Sayang enggak sama suami? Kalau pagi buatkan teh kopi atau tidak? Kalau buatkannya itu dikasihkan dengan penuh cinta. Sayang, ini kopinya. Atau nyoh. Yang mana kira-kira? Nyoh, berarti cintamu palsu. Sayangmu palsu. Nanya lagi, ibu cinta enggak sama bapak? Ibu sayang enggak sama bapak? Cuman di kita yang jawab, yang lain mikir-mikir ya tenan iki aku ngapusi. Saya mau nanya, cinta sayang apa kepeksa sayang? Sabar ya Bu ya. Pertanyaan saya, sekarang kalau ibu disayang bapak mau tidak? Dicinta bapak mau tidak? Dicinta bapak sak pole mau tidak? Baca doa dulu. Kalau malam pernah enggak baca doa? Ya Allah, jadikan suamiku hatinya hanya ingat aku. Sudah pernah doa gitu belum? Bahaya itu. Lah bapak-bapak doa, ya Allah, semoga istriku ingat kepada aku yang aku inginkan. Kalau aku enggak ingin, biar dia lupa saja. Bu, ibu doa pengen disayang bapak, akhirnya kabul doanya. Bapak jatuh cinta sama ibu, bapak sayang sama ibu. Ibu mau keluar, bapak nanya, Bu mau kemana? Arisan. Ora usah ya Bu ya, aku kok aku ijen lak piye sumpek atiku Bu. Tulung kancanono aku ya Bu ya. Betapa berat berpisah denganmu Bu. Saya mau nanya, punya suami seperti itu mau atau enggak mau? Mau. Ibu pergi kemana suaminya ngintil, aku melu ya, mau. Mau ndak? Lho wong wedok bingung kae to. Dikai bojo sing sayang ya ora gelem, bojo sing kurang sayang ya ora gelem. Berarti maunya bagaimana? Pas-pasan. Lah yang pas-pasan itu yang model tadi, meh rabi meneh ben. Itu model pas-pasan. Halo, terus pingin yang mana? Mumet. Makanya ojo mikir. Yang buat orang susah tuh kakek mikir, dipikir engko yang ngene piye, yang engko ngene piye, engko ngene piye, mikir mumet. Allah enggak pernah nyuruh mikir. Lihat tuh Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa dengan masyarakatnya, umatnya yang tua-tua, kakek-kakek, nenek-nenek, ibu-ibu, anak-anak lari dari Firaun, dikejar oleh Firaun.
saat dikejar oleh Fir'aun sampai di tepi laut yang ganas. Saat itu umatnya heboh. Bagaimana ini wahai Nabi Musa, kalau kita maju kita akan mati ditelan oleh tenggelam dalam lautan, kalau kita mundur kita akan dibantai oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Maka Nabi Musa pakai jurus gitu aja kok repot. Itu jurusnya Nabi Musa. Nabi Musa cuman ngomong begini, kalla kalla inna ma'aya rabbi sayahdin. Nggak mungkin kita akan tenggelam, nggak mungkin kita akan dibantai oleh Fir'aun. Tenang, inna ma'aya rabbi sayahdin, Allah bersamaku, pasti aku akan diberi petunjuk oleh Allah. Nabi Musa nggak mau mikir, tapi Nabi Musa minta petunjuk kepada Allah. Yang buat hidup kita susah karena kita make pikir kita, nggak minta petunjuk kepada Zat yang maha memikirkan diri kita ini. Makanya karena lupa kepada Allah, mengabaikan Allah, rumangsa keminter, rumangsa kuat, rumangsa mampu, rumangsa hebat, makanya diserahkan nyah urusan dewe, akhirnya kita mumet. Lain Nabi Musa, Allah pasti memberikan petunjuk, tenang, Allah langsung kasih petunjuk, pukulkan tongkatmu ke laut. Nabi Musa ya nurut saja, gak akan mikir, Gusti, Gusti, niki kayu loh Gusti, niku segoro, niki kayu, niku segoro, terus pripun mengke? Masa ini kayu bisa mengalahkan laut? Masa ini kayu bisa mengalahkan Fir'aun? Pripun Gusti? Niku model kula lan jenengan kakean mikir, kakean ngeyel. Tapi Nabi Musa alaihissalam sami'na wa ata'na, pukulkan tongkatmu ke laut. Hasilnya laut terbelah. Nabi Musa dan pasukannya jalan selamat. Fir'aun tenggelam, selesai. Fir'aun binasa, Nabi Musa dan umatnya selamat. Cuman modalnya kayu digebukan ke air, yang nyuruh siapa? Allah Rabbul Alamin. Masalah yang begitu besar selesai cuman dengan kayu. Ayo jenengan masalah paling utang ya toh, apalagi anak ngeyel, apalagi bojo rodok nganyelke, apalagi ayo ini yang muda-muda lo yang ngomong. Paling masalah hidup kan begitu ya Bu ya, ya Pak ya. Masalah hidup begitu, bingung bagaimana, pengangguran, nggak punya pekerjaan, ya toh. Apalagi mau nikah nggak dapat jodoh. Apalagi anaknya udah gadis agak tua, jodohnya belum datang. Ayo apalagi nggak punya uang, bagian tadi rezekinya kok seret. Apalagi mau jual motor nggak laku-laku, apalagi kelarangan soalnya, apalagi masalah hidup. Loh, hidup itu masalah akan jadi susah karena dipikir. Allah nggak pernah nyuruh kita mikir. Sombong ya awake dhewe. Kita ini sombong kok dadak mikir kok piye, terus carane selamat piye, gen rampung urusannya piye. Gak pernah Allah nyuruh begitu. Allah itu cuman mengajarkan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Selesai, gak repot. Wa may yattaqillaha, siapa punya masalah, siapa punya keruwetan, siapa punya suatu hal yang gak enak dalam hidupnya, siapa yang rezekinya berat, rezekinya seret, susah cari duit, gak usah mikir, tapi ingat pesannya Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa takwa kepada Allah pasti diberi jalan keluar untuk masalah apapun yang ia alami. Jodoh belum datang, takwa solusinya. Mau jual barang belum laku, takwa solusinya. Mau minang anak orang gak dikasih-kasih, takwa solusinya. Mau lamar pekerjaan gak gol-gol, takwa solusinya. Cari duit kok seret, takwa solusinya. Punya istri kok ngeyelan, takwa solusinya. Punya suami kok galak, takwa solusinya. Punya
kehidupan yang nggak menyenangkan, takwa solusinya. Nah, zaman sekarang manusia cuman mengeluh, bojoku ganyang, suami saya galak, cari rezeki susah, tapi sholat, tapi utang poso nganti saiki ya urung rampung. Ayo, tapi zikir kalau ada tahlilan, gak ada tahlilan zikir tidak jalan. Solawatan kalau pas ada mau lidan, gak ada maulidan, arang-arang solawatan. Sedekah kalau pas kepeksa diiderkan kota amal, gak diiderkan kota amal juga enggak sedekah. Gitu kok mau selesai masalahnya. Kok domblong semua kenapa? Baru sadar. Alhamdulillah. Bon sadar, Bu. Bapak-bapak kita semua kira-kira sudah sadar belum ini? Alhamdulillah. Jamnya cuman kurang 15 menit selesai. Kok cepet? Kok cepet? Jenengan. Lah kula jumenengan bengak-bengok aja mikir. Mestinya jenengan tuh jawab gitu, aja mikir Beb, ngomong aja. Gak usah mikir, gitu aja kok repot. Tadi kan saya bilang gak usah lama, yang penting berkah. Saya ngomong sudah hampir 1 jam, cuman kurang 15 menit lagi 1 jam, jenengan bilang baru sebentar. Saya nanya 45 menit itu sebetulnya lama atau sebentar? Lama. Buktinya sepak bola aja itu udah babak pertama. Naik pesawat Surabaya Jakarta udah sampai. Kalau sholat 5 waktu itu cuman 25 menit. Sholat tarawih pol-polnya cuman 20 menit. Soalnya imamnya bismillahirrahmanirrahim, amin, Allahu Akbar. Ya, cepet-cepetan, pol setengah jam, selesai. Sholat tarawih 20 rakaat setengah jam, kan ajaib. Kan luar biasa itu. Wah, barokah itu, barokah. Bukan barokah, ngebut kalau yang itu. Lah ini loh. Kita bicara sekian lama karena saya minta yang barokah, nggak usah banyak-banyak tapi berkah. Satu hal yang pengen saya garis bawahi. Jadi kalau hidup kita pengen gampang, enak, nggak susah, dapat pertolongan terus dari Allah. Nggak mungkin hidup nggak ada masalah, nggak mungkin, pasti ada masalah. Nggak mungkin hidup nggak ada susah, pasti ada susah. Cuman bedanya di sini, siapa yang takwa, masalah datang, solusi juga datang. Utang datang, rezeki nyusul. Masalah nggak masalah. Punya utang 100 juta, tiba-tiba dapat rezeki 200 juta, masalah nggak masalah. Nggak masalah. Punya masalah, naudzubillah min dzalik, anaknya diceraikan sang suami, masalah nggak? Masalah. Tiba-tiba datang menantu baru, calon bupati, punya mobil 10, masalah atau nggak masalah? Alhamdulillah. Coba ini kalau orang yang bertakwa, orang yang bertakwa selalu ada solusi, karena janjinya Allah, yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberinya rezeki dari arah yang enggak pernah dipikir. Makanya urusan rezeki jangan pernah mikir. Janjinya Allah, orang yang bertakwa rezekinya enggak bisa dipikir, min haitsu la yahtasib, enggak bisa dikira-kira. Rezekinya datang tidak disangka-sangka, dipikir yoper. Cuma tugas kita cuman ibadah sama jalankan yang harus dijalankan. Jual tempe, jual tempe. Jual tahu, jual tahu. Buka toko. Ke sawah. Tugas kita begitu. Masalah rezekinya Allah yang ngurus. Terus apalagi tugas kita? Ibadah, sholat, puasa, zikir, bekti orang tua, taat pada suami, memuliakan istri, cinta kepada anak, sayang kepada anak.
wajah yang murah senyum, ojo sok perengutan, yang sok perengutan hati, karena disebutkan matal mar'u ala ma'ash alaih, seseorang akan meninggal sesuai dengan cara hidupnya. Yang hidupnya merengut nanti matinya juga. Bu, ibu-ibu suka tersenyum atau suka cemberut? Udah kita buktikan saja. Bapak nanti kalau ibu lagi tidur silahkan pinjam handphone yang ada kameranya, pas tidur potret. Nanti ibu juga lihat bapak ketika tidur tolong dipotret. Karena tidur itu gambaran mati. Siapa yang tidurnya merengut nanti matinya juga merengut. Yang tidurnya wajahnya teduh nanti meninggalnya juga wajahnya teduh. Tidak ada judulnya bayi tilem merengut. Ada enggak? Tidak ada. Bayi itu kalau tidur wajahnya enak dilihat, kan seperti itu. Kenapa? Karena bayi juga hidupnya hatinya penuh keceriaan. Hati nggak ada dendam, nggak ada judulnya bayi dendam sama orang tuanya. Titenono yo bu yo. Tidak ada. Bayi itu nggak ada dendam. Anak-anak kecil tuh nggak ada dendam sama temennya. Coba dilihat. Yang suka dendam tuh orang tuanya. Anak sama anak berkelahi, jotos-jotosan. Anak-anak loh ya, anak kecil nangis bareng orang tuanya, akhirnya jotos-jotosan, padahal anaknya 5 menit kemudian udah main bareng lagi. Betul. Ya, anak itu ya gitu, nggak ada dendam di hati, selesai, masalah terlupakan. Itu anak karena hatinya bersih. Nah, kita kalau pengen hidup enak ya hati harus bersih. Orang yang hatinya bersih nanti akan kelihatan dalam perilakunya, khususnya kelihatan di wajahnya. Kalau wajahnya itu gampang merengut berarti hatinya banyak kotorannya. Kalau wajahnya susah merengut berarti hatinya itu banyak bersihnya. Dan orang akan meninggal sesuai dengan cara hidupnya. Yang hidupnya maling biasanya matinya ketika maling. Yang hidupnya itu kebut-kebutan, trek-trekan, biasanya matinya juga ketika trek-trekan. Yang hidupnya itu merampok biasanya matinya ketika merampok. Yang hidupnya itu ke sholat, ke masjid, rajin ibadah, biasanya meninggalnya juga ketika ibadah. Nah, termasuk diantaranya yang hidupnya biasa merengut, matinya pas merengut. Makanya karena saya takut begitu, kalau saya ceramah tuh tak peksok ke, tak mesem ke. Loh, kalau Israel datang kan lumayan pas mesem gitu, kan lumayan. Jangan ceramah diperengut-perengutkan. Walaupun suara saya galak, keras, banter, wajah tetap senyum. Suara boleh menggelegar, wajah harus tetap menandakan senyum teduh yang menenteramkan jiwa. Harus begitu. Hadirin yang dimuliakan Allah, sekarang lihat jam tangan masing-masing. Insya Allah jam 1 kurang sedikit lagi. Pakai doa enggak? Pakai ya. Begini, saya mau cerita dulu, nanti jenengan baru bisa paham. Saya hari Sabtu berangkat dari Solo. Tadi malam ceramah di Majlis Riyadhul Jannah di Malang. Ya. Dari Malang selesai acara jam 2 malam. Jam 2 kemudian saya ke rumah adik saya di Lawang. Ya. Sampai di sana sekitar jam 3:30. Nunggu sholat subuh, besok subuh istirahat sebentar, kemudian siap-siap berangkat ke sini. Dari sini nanti bukan pulang ke Solo, tapi langsung insya Allah lewat Solo menuju Purworejo. Purworejo itu Jogja masih terus ke arah Kebumen sana. Ya, ke arah Kebumen. Jaraknya dari sini kurang lebih 8 jam. Dari sini ya, kurang lebih 8 jam. Padahal saya jam 10 malam harus naik mimbar. Berarti kalau saya itu jam 1 pulang dari sini, nyampe sana kurang lebih jam 9 malam. Ya, mosok yang nggak pakai sholat, mosok yang nggak pakai berhenti istirahat di jalan. Itu satu. Kemudian sampai Purworejo selesai ceramah, insya Allah nyampe Solo subuh. Sampai Solo subuh. Istirahat sebentar, pagi menyelesaikan urusan bangunan majelis saya. Selesai menyelesaikan urusan bangunan, saya kembali ke Tulungagung insya Allah, karena saya harus ceramah di Kediri di Pondok Pesantren Lirboyo insya Allah. Besok Senin malam, Selasa. Kemudian Selasa subuh sudah harus ada di Solo.
karena saya dijemput oleh polisi dari Polda. Insya Allah berangkat dari Solo jam 5 menuju Polda Semarang, jam setengah 8 harus ceramah di Semarang setengah 8 pagi insya Allah. Kemudian nanti dari Semarang jam 10 setengah 11 langsung ngebut menuju Purwodadi, jam 12 siang harus ceramah di Purwodadi insya Allah. Dari Purwodadi langsung ke Jepara, karena di Jepara jam 8 malam harus ceramah di Jepara. Dari Jepara paginya pulang ke Solo, hari Rebu sore harus ceramah di rumah. Rebu malam udah ceramah di luar kota lagi. Kemisnya pagi ada acara, Kemis malam ceramah di luar kota lagi. Jumatnya majlis di rumah, Sabtu subuh ceramah di Hong Kong. Serius? Sabtu subuh berangkat insya Allah ke Hong Kong, Minggu pagi ceramah di Hong Kong, Seninnya pulang ke Solo. Sampai Solo itu Selasa pagi, nanti Selasa malam udah ceramah di luar kota lagi. Istirahat saya pas waktunya sholat taraweh hari pertama Ramadan, itu istirahat. Dan sholat taraweh di majlis saya di rumah itu insya Allah saya ngimami 1 juz 1/4 insya Allah, kurang lebih seperti itu. Jadi kira-kira boleh nggak berhenti ceramahnya? Tegon jenengan. Ojo mikir. Makanya saya nggak mikir. Kalau saya mikir saya nggak mungkin ngomong begini. Kalau mikir nggak saya omongkan, karena nggak mikir yang ngomong apa adanya, nyantai ceramahnya. Pokoknya kan tiba-tiba sekarang jam 1 kurang 10 menit, doanya 5 menit, berarti ceramahnya tuh kurang 5 menit. Asik kan? Asik. Terus kita pulang lebih cepat kan, lebih baik. Sampai rumah makan siang, istirahat, bubuk, sore bangun, sholat asar, kemudian lanjutkan kehidupan. Kalau masih ya. Hadirin yang dimuliakan, insya Allah panjang umur semua ya, amin. Hadirin yang dimuliakan Allah, sederhana tadi, ojo mikir. Coba sekarang diterapkan, didandani satu-satu didandani. Ya, saya kan sering dapat keluhan dari teman-teman, keluhan masalah-masalah kehidupan. Coba dilihat tuh, wong kita ini sering ngeluh, lah sholat tapi nggak didandani. Nah kalau sama Allah ruwet, kira-kira hidupnya mau enak? Gak mungkin. Mau hidupnya enak, sama suami kurang ajar. Ngapunten ibu-ibu, istri yang kurang ajar itu dalam pandangan syariat, istri yang di hati tidak ada penghormatan pada suami, itu udah kurang ajar. Di hati itu nggak ada suamiku, nggak ada begitu. Suamiku nggak ada dalam hati. Sopo sopo aku. Nah ini kurang ajar nih. Aku yo kesel. Ini kurang ajar. Atau istri yang suka ngomong begini, memang kamu itu Pak ya tidak pernah, memang kamu tidak pernah, memang kamu tidak pernah, awakmu ki ratau. Ini model-model istri calon rokok. Jenengan kan tidak tenang saja ya Bu ya, tenang. Makanya kepada suami muliakan, beb, suami saya guanyang sak boleh, ojo mikir. Suami saya itu seenaknya sendiri, boten usah mikir. Tugas jenengan memuliakan, menghormati suami di jalan Allah. Nanti kalau suaminya ganyang lak cepet mati, jenengan dirabi sama suami yang genah. Amin. Amin tenan ini. Kok terus amin ibu-ibunya ini? Saya itu ngetes jenengan, masuk amin tegomen tuh bu. Ibu kira-kira pengen jadi wanita yang pendendam atau pemaaf? Pendendam itu kira-kira tempatnya surga atau susah masuk surga? Kalau pemaaf tempatnya surga atau neraka? Ibu pengen jadi pendendam atau pemaaf? Yakin? Silakan bapak nikah lagi. Ibu-ibu sudah yakin pengen jadi pemaaf, pasti Anda dimaafkan. Dimaafkan enggak Bu?
Kalau saya tes bab yang satu itu mesti kabeh. Mohon maaf, saya sebagai seorang ustadz sering didatengin orang ngomong begini, Habib, ustadz, suami saya nikah lagi, saya pengen minta cerai. Ya kan, begitu kan? Jawaban saya, berita gembira Bu, berita gembira. Kenapa? Suami nikah lagi. Iya, alhamdulillah. Kok alhamdulillah toh Beb? Iya kan, tugas jenengan berkurang kan, alhamdulillah. Biasanya kan nyuci pakaian suami, jenengan nyuci sendiri. Sekarang kan yang nyuci orang dua, bisa dum-dum tugas. Ini Habib ini gimana? Kan perasaan saya gimana perasaan? Perasaan yang mana? Lah itu saya diduakan. Jenengan tuh bukan diduakan, mungkin udah dilimakan. Loh kok bisa? Loh wong suami itu cinta sama anaknya, suami itu cinta sama orang tuanya, suami itu cinta sama temennya, suami itu cinta sama rokoknya. Saya kasih tahu ya Bu ya, saya pernah ketemu seorang pria yang ngomong begini, lebih baik saya kehilangan istri saya daripada saya kehilangan rokok saya. Serius ini. Makanya jangan terlampau dibesar-besarkan. Bagaimana dengan perasaan saya? Lah jenengan jaga perasaannya Allah enggak? Perasaan saya. Perasaannya Allah bagaimana? Kalau Anda tidak taat pada suami, kalau Anda itu kurang ajar pada suami, kalau kita ini kurang ajar sama orang tua, bagaimana Allah Ta'ala marah enggak? Makanya perbaiki urusan kita sama Allah dulu, pasti urusan kita dengan yang lain dibereskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, terakhir masih ada 3 menit. Pengen anaknya soleh atau enggak? Pengen anaknya solehah atau tidak? Pengen keturunannya jadi aulia wassolihin atau tidak? Caranya ikuti yang diajarkan oleh ibunya Ustadz Yusuf Mansur. Ibunya Ustadz Yusuf Mansur itu memandikan Ustadz Yusuf Mansur. Kata Ustadz Yusuf Mansur, saya ini sukses jadi Yusuf Mansur Habib karena saya dimandikan ibu saya sampai kelas 1 SMP. Ingat Habib, saya kelas 1 SMP tidak seperti manusia yang lain. Saya itu kelas 1 SD umur 3 tahun, kelas 2 SD umur 4 tahun, kelas 3 umur 5, kelas 4 umur 6. Waktu saya umur 6 tahun kelas 4 SD, ibu saya teriak, Jam'an, nama saya Jam'an Khairul Khotib Habib, Jam'an, ayo kamu belajar ikut ujian anak kelas 6. Saya belajar ikut ujian anak kelas 6, alhamdulillah saya lulus, sehingga kelas 1 SMP saya umur 7 tahun. Dari kelas 4 langsung loncat 1 SMP Habib, 1 SMP umur 7 tahun. Saya batin, kok bisa? Maka beliau menjawab, sekolahnya milik bapak saya sendiri Bib. Sekolahnya milik bapaknya sendiri. Tuh umur 7 tahun kalau dimandikan orang tuanya kan masih pantas. Itu terakhir dimandikan orang tuanya umur 7 tahun. Gimana cara ibunya memandikan? Ibunya setiap kali mandikan, kata beliau, ibu saya kalau memandikan saya Bib, buka baju saya ini kancing sambil baca sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ya Rabbi sholli ala Muhammad, sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Ibu saya itu nyiram badan saya, ngambil air sambil baca sholawat, nyiram badan saya sambil baca sholawat, ngandukin saya baca sholawat, pakaikan baju sholawat, nyisirin sholawat. Selesai ibu saya ngucap, ya Allah jadikan anakku ini wali dari wali-walimu ya Allah. Pertanyaan saya, ibu-ibu kalau mandikan anaknya baca sholawat atau qomat kamit, keset, malas, yang mana? Sholawat napa bengak-bengok? Bengak-bengok napa sholawat? Jadi kalau ibu teriak anak keset, anak males, itu kira-kira doa atau bukan doa? Doanya ibu tuh sekali kira-kira kabul atau enggak kabul? Kabul. Lah kalau doanya tiap hari kira-kira kabul atau kabul? Kabul. Jadi kalau anaknya keset, yang salah siapa Pak? Karena ibu tiap hari itu mandikannya enggak, caranya enggak bener. Itu yang pertama. Ini kalau pengen anaknya soleh, solihah, maka bersolawatlah dalam mendidik anak, nyisiri anak, ngelus anak, perbanyak solawat. Kemudian urusan yang punya hajat tadi saya katakan dengan takwa. Takwa itu kan solusi untuk segala
masalah. Termasuk kalau punya hajat dengan takwa. Salah satu bentuk takwa adalah sholawat. Kalau kita rajin sholawat, insya Allah hajat-hajat akan terkabulkan. Contoh, Ustadz Yusuf Mansur waktu itu mau beli mobil Alphard, gak punya uang. Beliau naik motor, naik motor, lihat mobil Alphard, parkir di lampu merah, berhenti, mobilnya dideketin, kemudian dipegang, dielus-elus, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ya Rabbi sholli ala Muhammad. Duh Gusti paringi kulo Alphard. Udah pernah praktek begitu belum? Belum kan? Jadi sholawat itu ditawasuli dengan sholawat. Mobil, rumah, tawasuli sholawat. Waktu itu saya mau beli rumah harga 1,2 M, gak punya duit. Teman-teman saya suruh, itu rumah yang mau saya beli, silahkan yang lewat berhenti, kemudian temboknya dipegang, sholawati, ya Allah jadikan rumah ini jadi milik Habib Novel bin Muhammad. Hasilnya alhamdulillah kabul. Jadi yang mau menikah ternyata itu kok ngelamar belum diterima-terima, silahkan dipegang, sholawatin. Nanti dulu, nah, mesti ngeres, mikirin ngeres. Ini kan model otak-otak rusak yang mikir ngeres. Dipegang, disolawatin. Urusan nikah kan bukan urusan anak, urusan nikah kan urusan wali. Wali adalah bapak. Jadi yang dipegang itu tangan bapaknya, bukan tangan anaknya. Pegang tangan bapaknya, ajak salaman sambil Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ya Rabbi sholli ala Muhammad. Diatim batin, Pak, anak jenengan buat saya, bukan buat yang lain. Kabul berkat sholawat. Jangan diucapkan, ada dalam hati. Insya Allah bapaknya kena aji-aji sholawat langsung ji. Gimana? Mau praktek enggak? Itu yang namanya takwa. Makanya para kiai terdahulu kalau ada masalah nggak repot-repot. Begitu ada masalah, santri dikumpulkan, baca Yasin, diajak baca Yasin. Ada masalah, santri kumpulkan, baca sholawat munjiah. Ada masalah, santri dikumpulkan, baca sholawat nariyah. Ada masalah yang sakit, santri kumpulkan, baca sholawat tibil kulub. Hasilnya yang sakit sembuh, masalah selesai. Kenapa? Pakai takwa. Tapi kalau kita ada masalah, kakek mikir, lama-lama akhirnya jadi mumet. Kira-kira masalahnya selesai enggak? Tidak. Akhirnya tambah mumet. Dan biar jenengan tidak mumet karena dari tadi udah kepanasan, maka ceramahnya kita akhiri sekarang tepat. Alhamdulillah pukul 1 lewat 1 menit sudah pengajian ini seperti yang saya janjikan. Bahkan udah saya kasih bonus 1 menit. Pakai doa enggak? Pakai ya? Oke, doanya gampang-gampang saja. Ini kan suasananya senang, jadi doanya yang senang-senang, nggak usah pakai nangis-nangis. Nanti kalau mau nangis nanti malam sendiri nangis. Ini kita senang-senang. Ini minta sama Allah. Allah terus kalau kita senang, Allah juga senang ya. Nomor 1 kita baca Fatihah dengan niat semoga yang belum menikah cepat dapat jodohnya. Ya, yang sudah menikah semoga awet rumah tangganya. Yang belum dapat keturunan semoga segera dapat keturunan yang soleh dan solihah. Yang belum dapat pekerjaan semoga dapat pekerjaan yang barokah, yang melimpah ruah. Yang punya hutang semoga segera dapat rezeki bisa melunaskan hutangnya. Yang anaknya itu agak ganyang semoga dirubah menjadi anak yang penurut dan penyayang. Yang suaminya itu keras, suaminya itu kasar, semoga dirubah menjadi lembut dan selembut lembutnya. Istri yang suka ngeyel semoga dijadikan taat pada suaminya. Dan semoga kita semua pulang dari sini terampuni semua dosanya dan diterima semua amal soleh kita. Dan khususnya berkat surat Al-Fatihah semoga ayah ibu kita, kakek nenek kita terus ke atas semuanya menjadi orang-orang yang bahagia selama-lamanya. Yang masih hidup bahagia sepanjang hidupnya, setelah meninggal dunia bahagia di alam akhirat sana. Dan semoga anak-anak kita dijadikan anak-anak yang bekti kepada orang tuanya. Dan semoga dilimpahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua, ilmu yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga pondok pesantren ini, majelis ini oleh Allah dibarakahi
dijadikan dari tempat ini muncul para aulia wassalihin. Semoga menjadi nur penerang di daerah sekitar sini, dan nurnya dapat tersebar kemana-mana ke penjuru Nusantara, dan semoga semua yang hadir oleh Allah kelak dihadirkan di padang mahsyar bersama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga sebagaimana kita bertemu di siang hari ini, semoga kelak bisa bertemu di surganya Allah Ta'ala tanpa mampir ke dalam neraka, langsung masuk ke dalam surga Allah tanpa hisab, dengan perjalanan yang cepat dan ringan. Dan semoga Allah menjadikan kita semua terus mencintai, menyayangi, membela, mendukung, dan segala masalah diselesaikan oleh Allah, diberikan jalan keluar secepat-cepatnya. Semoga orang-orang yang menjauhi dan membenci kita menjadi orang-orang yang mendekati dan menyayangi kita, dan semoga rasa benci yang ada dalam hati kepada siapapun dicabut dan dihapus, sehingga hati kita menjadi hati yang penyayang, hati yang penuh kasih, hati yang penuh rahmat. Dan semoga kita semua bisa sampai ke Madinah Al-Munawwarah untuk ziarah baginda Muhammad SAW, dan sampai ke Makkah Al-Mukarramah untuk haji dan umrah. Dan semoga Allah Ta'ala beri kita usia panjang sepanjang-panjangnya, sehat sesehat-sehatnya, bahagia sebahagia-bahagianya, kaya sekaya-kayanya, taat setaat-taatnya, dan kelak meninggal dengan husnil khatimah. Ala hadhiniyah wa ala kulli niyatin salihatin jami'atin nafi'ah wa ala mana wa habibi Ali wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu sekalian, bagi yang berminat beli buku saya yang terbaru, bukunya tipis, harga buku itu biasa saya jual 10.000, siang hari ini harganya cuma 5.000. Tebelnya lumayan, itu isinya adab sehari-hari ya. Jenengan kalau jual lagi insya Allah juga untung. Nah, hasilnya akan saya gunakan untuk bangun majelis. Bisa dibeli di teman saya yang gendut itu ya. Nah, itu namanya Edwin. Yang mau nikah sama beliau boleh. Itu masih Joko. Yang mau ngepek mantu silahkan ya. Mas Edwin, harganya cukup Rp5.000 saja. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mekaten mau'idatul hasanah saha doa saking panjenenganipun Habib Naufal, mugi-mugi dados ilmu ingkang bermanfaat, ingkang barokah, ilman nafi'a al-mu'addi lal amal. Amin amin ya rabbal alamin. Saking kawula minangkani juru panitia dicara nyuwun pangapunten, wal afu minkum, hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.